Assalamualaikum, balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Jadi konten kali ini padat banget. Ini sangat penting, waduh, karena gue akan ngebahas tentang Persija lawan Bali. Dan lagi rame banget tentang sepak bola nasional kita. Yang Liga 2 ditunda itu, bukan ditunda, Liga 2 yang dibubarkan. Ini masalahnya gak sesimpel itu, dan lu harus dengerin omongan gue, karena ini dahsyat, ini perpolitikan yang super dahsyat. Gue akan membuka sedikit-sedikit nanti setelah gue bahas tentang Persija lawan Bali. Ini gue jamin konten yang membuat gue agak sedikit tegang untuk mengutarakannya. Tapi gue akan coba pilih kalimat yang seaman mungkin buat gue nanti. Gak apa-apa, biarin aja. Biar dia pada girang nanti kalau denger. Tapi sebelumnya, kapanpun kalian nonton, bisa jadi subuh, bisa jadi zuhur, sholat dulu. Tinggalin gue, sholat dulu. Enggak. Baru balik lagi nonton gue, lo nontonnya lebih tenang karena lo sudah menjalankan kewajiban lo yang mana itu adalah sholat 5 waktu untuk orang Islam. Oke? Like video gue juga. Gue selalu berpesan untuk like video gue karena kalau lo like video gue, ratingnya bagus dan video gue akan menyebar kemana-mana. Tiba-tiba muncul di timeline lo nanti, tiba-tiba lo buka YouTube muncul muka gue di situ. Jadi lo bantu gue dengan cara like. Yang belum subscribe, di-subscribe juga. Ini gila. Gue akan mulai. Bentar. Gue sudah menyiapkan catatan yang cukup panjang ini. Kayaknya gue biasanya nggak sepanjang ini rangkuman gue, tapi gue akan membawakannya nggak panjang-panjang amat. Nanti lo karena besok ini adalah match, bukan besok. Ya gue bikin di hari apa nih sekarang? Sabtu. Karena udah match, jadi lo jangan terlalu lama nonton gue, nanti ketinggalan pertandingan di stadion. Gue akan datang ke sana, gue akan ada di Tribun Barat Daya. Karena gue sama anak gue biasa di VIP, anak gue nggak seru, katanya garing nonton di VIP, jadi pengen di deket-deket yang pada ngecan-ngecan gitu. Anak gue demen tuh. Oke, gue akan mulai. Persija lawan Bali ini akan gila. Kenapa akan gila? Karena gini. Bali kalau menang dia bisa merebut puncak klasemen, oke? Sedangkan Persija butuh kemenangan karena baru saja ditumbangkan oleh Persib. Keduanya lagi butuh kemenangan, oke? Terus gini, Persija juga nggak mau dikalahkan sama Bali untuk kesekian kalinya. Jadi dari 5 pertandingan terakhir kita nggak bisa menang, Persija nggak bisa menang lawan Bali. Ini rekor yang buruk untuk kita. Dan ini kayaknya pemutus rekornya ini hari ini. Kayaknya di Patriot nanti kita akan mudah-mudahan insya Allah akan mengalahkan Bali dan ini menjadi titik balik kebangkitan dari Persija Jakarta. Oke, terus Thomas Doll juga punya strategi jitu yang bisa mengalahkan Bali. Strateginya apa? Sebenarnya bukan strategi, ini opsi kalau gue lihat ya. Karena apa? Karena di lini depan itu Kremencik udah pasti nggak bisa main karena suspend itu. Waktu itu dia lagi ngadu ludah sama si paling ludah. Akhirnya kena suspend, nah dan belum bisa main sampai sekarang. Terus Yusuf Helal juga dia belum bisa main karena lagi turnamen. Kemarin dia ngalahin Qatar. Gila, gol penaltinya memenangkan Bahrain dari Qatar. Qatar adalah penyelenggara Piala Dunia. Keren, ucup, nggak nyangka gue. Luar biasa. Jadi ya udah kayak gitu. Terus apa lagi? Osvaldo Hai akan mengisi mungkin posisi itu dibarengi dengan Aji Kusuma. Gue agak ragu mengenai si Aji Kusuma ini, tapi mudah-mudahan dia membuktikan kalau dia memang layak ada di Persija. Gue kemarin sempat bilang kalau gue nggak tahu orang ini terlepas dari skillnya bagus atau tidak, gue nggak ngebahas tentang skillnya. Yang gue bahas adalah gue nggak kenal sama orang ini, oke? Nggak kenal bukan berarti nggak bagus. Bisa jadi bagus, guanya yang kurang update. Itu inti kalimat gue kemarin. Banyak yang nanya, bang lu kok ngomong begitu apa segala macam. Nggak ada masalah, memang gue bener nggak kenal. Gue nggak pengen si paling kenal duluan. Atau semua gue tahu gitu. Gue nggak semua hal gue tahu. Gue hanya tahu yang gue ketahui aja. Jadi kalau Aji Kusuma siapa, dia pernah main di Timnas Junior, dia pernah main di sini, dia baru nyetak 2 gol. Akhirnya gue tahu, tapi sebelumnya gue nggak tahu. Jadi kalau gue nggak tahu, gue ngomong nggak tahu. Gue gak pengen dibilang si paling tahu duluan. Itu yang paling gue hindarin. Kemungkinan dia akan duet. Osvaldo Hai kemungkinan akan dihadirkan. Kenapa bisa muncul nama Osvaldo Hai? Karena Persija. Jadi lucu ya. Patokan kita dimainin apa enggak kalau postingan dari Persija. Persija posting mukanya Osvaldo Hai. Rame-rame langsung Jackmania bilang kalau Osvaldo Hai akan main. Bukan karena itu. Osvaldo Hai dipasang bukan karena diposting sama adminnya Persija. Kan
Nggak nyambung sebenarnya. Tapi kalau ngeliat kondisinya, Yusuf Hela nggak ada, Kermencik nggak ada, peluang untuk Osvaldo Hai main ini lebih terbuka lebar. Jadi gue yakin juga kalau dia akan dipasang. Karena nggak ada lagi siapa ya? Mau pasang siapa ya? Ginanjar mungkin jadi opsi. Ginanjar memang lagi gacor banget. Mudah-mudahan Ginanjar lah yang main. Aji Kusuma nanti ganti Ginanjar kalau performanya kurang bagus. Tapi untuk di awal kayaknya Ginanjar pasang duluan karena dia lagi semangat-semangatnya. Lagi menggebu-gebu untuk membuktikan lagi kepada apa namanya? Jackmania kalau memang dia nggak seperti Lord kita yang kemarin Taufik Keilai. Tapi dia main di Madura tadi tuh. Gue ngelihat dia dimasukin dan dia hampir nyetak gol. Gue tegang. Kalau dia nyetak gol, gue yang malu. Gue bingung kenapa. Gue gak berharap dia nyetak gol karena kalau dia nyetak gol gue gak kebayang. Waduh, sombongnya kayak apa itu. Jadi biarin aja. Hampir gol gak apa-apa. Lanjut. Terus untuk Ryuji juga belum jelas dimainkan apa enggak. Tapi kayaknya main juga. Karena apa? Karena Pacheco-nya udah gak ada. Ryuji ditransfer untuk menggantikan peran itu. Yang kita ketahui kalau Pacheco ini menjadi andalan di Bali. Otomatis kalau dia nggak ada, pasti Ryuji yang mengganti posisinya dan kemungkinan besar Ryuji akan dipasang. Gue nggak tahu kalau Teko itu senekat itu untuk pasang pemain baru yang baru bergabung. Kalau Thomas Doll kan nggak begitu. Ada pemain baru, ya lu latihan dulu yang lama, kelihatan baru lu dimainin. Nggak ada pemain baru yang tiba-tiba langsung main. Itu karakternya Thomas Doll. Jadi mengkhawatirkan untuk yang tadi balik ke Aji Kusuma itu kayaknya dia nggak akan dimainin. Kalau dimainin mudah-mudahan dia gacor. Gue selalu berharap sama pemain Persija, mau dia jelek, mau dia bagus, kalau dia pemain Persija ya kita harus support. Intinya itu. Oke. Terus apa lagi? Banyak ini. Gue coba rangkum sedikit demi sedikit. Thomas Doll bilang di wawancara di konferensi persnya, dia bilang persiapannya biasa aja, nggak ada persiapan yang khusus karena waktunya mepet. Selalu berkali-kali Thomas Doll bilang kayak gitu. Waktunya mepet, waktunya mepet, waktunya mepet. Selalu ngomong kayak gitu. Ternyata bener memang. 4 hari berselang selalu main, nggak sampai seminggu. Mungkin di Eropa dia main di weekend aja, Sabtu Minggu selesainya latihan, Sabtu Minggu main lagi, jarang ada pertandingan di tengah-tengah. Kalau kita kan gila, kadang Rabu, kadang Selasa, kadang nggak jelas mainnya kapan. Itu yang bikin Thomas Doll dia punya metode latihan. Senin latihan ini, Selasa latihan ini, Rabu latihan ini, itu dia punya metode itu tapi nggak bisa dipakai di Indonesia. Jadi menurut dia nggak maksimal untuk ngelatih di sini karena jamnya ini kacau dan jaraknya yang jauh-jauh. Tiba-tiba kemarin di Jogja harus ke Bandung balik ke Jakarta. Dari Jakarta tadi terbang kemana lagi. Jadi itu yang yang disesalkan sama Thomas Doll. Tapi nggak apa-apa, masih bagus. Terus Thomas Doll bilang dia girang karena akan dihadiri oleh Jackmania. Jangankan dia, gue girang setengah mati. Gue bahkan sekarang malam gue bikin video. Jam 12 malam gue bikin video. Gue akan upload langsung. Entah kapan kalian buka handphone, itu insya Allah akan muncul di handphone kalian. Nggak sabar gue pengen buru-buru ke stadion lagi karena lama banget kita nggak ke situ. Nonton di TV aja, sekarang laga kandang lagi, pengen support secara langsung. Sama lu juga pasti semua kayak gitu. Mudah-mudahan kita ketemu lah di tribun, nanti kita dukung Persija secara bareng-bareng, mudah-mudahan. Oke, terus kelebihan Bali apa? Kelebihan Bali itu adalah serangan baliknya gila luar biasa. Tapi jangan khawatir, biasanya Persija kalau dapat tim yang pakai formasi serangan balik, itu dia akan gantung Rio Fahmi di belakang. Karena Rio Fahmi larinya kenceng banget. Jadi Rio Fahmi yang harusnya di kanan, dia agak sedikit ke tengah. Kayak mirip-mirip di Hanif Syahbandi lah, di belakangnya sedikit. Jadi Rio Fahmi akan digantung. Biasanya begitu ya, yang gue lihat biasanya kayak gitu untuk menjaga serangan balik. Jadi kalau udah tim lawan pakai serangan balik, berarti penguasaan bola ada di kita. Otomatis nggak mungkin dia nguasain bola, dia pakai serangan balik, nggak bisa. Pasti kalau orang yang nguasain bola, dia akan build up. Sedangkan kalau tim yang diserang balik terus, biasanya tim yang megang bola. Mudah-mudahan Persija akan menguasai jalannya pertandingan. Bola posisinya mungkin 55% minimal. Kali aja ada 1-2 peluang yang bisa kita colong di sana. Karena kalau nyerang terus, ngarepin serangan balik tapi ada Rio Fahmi di situ bisa dihadang. Kayaknya sih kalau dengan strategi itu kita bisa berhasil untuk mencetak gol di sana. Mantap ini. Sekarang kita bahas tentang sepak bola Indonesia. Ya salam, ini yang geger banget, rame banget. Dan gak sesimpel itu ternyata. Banyak hal yang gak bisa gue bocorkan, banyak hal yang gak bisa gue omongin.
Gue komunikasi sama Tommy Deski, gue WhatsAppan sama dia. Banyak banget informasi, tapi nggak mungkin gue sampaikan di sini. Gue akan menyampaikan yang sudah disampaikan sama keumuman, sama media-media mainstream, tapi gue hanya menjabarkannya sedikit aja. Oke, sekarang lagi rame banget masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola yang ngebela Iwan Bule. Bisa berubah drastis secepat itu loh, hitungan hari. Iwan Bule dulu dihujat setengah mati, dihina-hina, diminta keluar dan segala macam. Tiba-tiba sekarang Iwan Bule menjadi pujaan masyarakat, dipuji setinggi langit. Beralasan memang karena dia ada Bung Tommy Welly kalau nggak salah ngomong kalau Iwan Bule ini dia ada yang nusuk dari belakang. Atas dasar itu akhirnya masyarakat menilai kalau Iwan Bule sekarang terzolimi. Biasanya orang Indonesia itu suka dengan orang yang terzolimi, dibela setengah mati. Tapi gue nggak menyalahkan itu karena beralasan soalnya apa, kemarin dia ke salah satu tempat itu sendirian tanpa didampingi sama tim-timnya. Biasanya kan kalau dia jalan itu ada timnya di belakangnya. Tapi sekarang enggak. Gue nggak tahu apa dia ditinggalkan oleh timnya si Iwan Bule ini atau Iwan Bule ini meninggalkan timnya. Itu menjadi tanda tanya besar buat gue. Mungkin buat kalian juga. Pikirin aja. Bisa jadi dia yang ditinggalin sama timnya, tapi bisa jadi juga dia yang meninggalkan timnya. Mungkin dia punya misi khusus, mungkin jadi ada dua kubu. Ada calon ketum baru, nanti gue akan singgung siapa ya. Ini juga calon ketum baru lagi orang lama. Semua punya kubu. Sekarang kalau misalkan lo nyalonin, lo nggak ada di kubu dia ketika dia menang, lo nggak dipakai. Jadi terbelah lah ini posisi para pengurus sekarang untuk masing-masing ngebela pilihannya masing-masing untuk mengamankan dirinya. Syukur-syukur yang pada hianat sama Iwan Bule ini, kalaupun hianat, dia pilih lawan yang berseberangan, nanti kepilih yang baru ini, yang satu gerbong. Ini orang semua ditinggalkan. Memang harus ditinggalkan. Bubarin semua. PSSI Exco bubar semuanya. Jangan ada di situ. Puluhan tahun lu di situ nggak ada perubahan sama sekali. Gue kalau udah mulai ngebahas itu agak gregetan. Oke. Terus ada Haruna Sumitra. Haruna Sumitra yang bilang gini, pemuja STY waktu dan tempat dipersilahkan. Sebenarnya dari kalimatnya ini beralasan, tapi nggak pas untuk diucapkan gitu. Kayaknya kesannya kayak nantangin untuk diserang kan kayak gitu. Dia bilang kayak gini, 4 tahun sudah Sintayong ngelatih Indonesia, tapi nggak kunjung ada prestasinya, dia bilang. Padahal ada sebenarnya. Lolos Piala Asia, terus juniornya juga bagus, tapi memang banyak hal yang Sintayong nggak sukses gitu. 4 tahun waktu yang lama, tapi timnas kita begitu main di lapangan, kacau banget. Mainnya hancur-hancuran, kayak bukan pemain tim nasional gitu. Berantakan. Itu yang menjadi alasan si Haruna Sumitra ini bilang kalau STY nggak layak jadi pelatih dan yaudah lo kalau mau berpendapat waktu dan tempat dipersilakan. Menurut dia kayak gitu. Ada selain si Haruna Sumitra, Juni Rahman yang bilang, tanya sama wartawan nih STY gimana komentar tentang STY yang gagal di Piala AFF. Ya kalau gagal out, dia bilang. Gila gue bilang, ini nggak bisa. Lo itu sebagai orang yang di kepengurusan harusnya lo menjadi panutan gitu. Kalau kalimat-kalimat lo yang kayak gitu nggak pantas diucapkan oleh para pengurus gitu. Kalau gagal out, itu kalimat gagal out pelatih itu gue paling benci. Zaman dulu Angelo Alessio diminta out sama Jack Mania, gue nggak setuju. Terus ada siapa ya? Banuelos, siapa tuh pelatih kita zaman dulu tuh yang sebentar tuh, diminta out juga, gue nggak setuju. Jadi kalau misalkan lo minta out si pelatih, berarti lo mencari pembelaan untuk diri lo dan lo mengkambing hitamkan satu orang, si pelatihnya ini. Bisa jadi pelatihnya jago, pemain yang pada tolol. Bisa jadi pelatih nyuruh ke kiri, dia lari ke kanan. Pelatih nyuruh nyerang, malah dia bertahan. Bisa jadi. Jadi nggak semua kesalahan tim itu salahnya di pelatih. Bisa jadi pemain yang bodoh aja, bebel kepalanya, disuruh apa yang ngelakuin apa. Bisa jadi kayak begitu. Jadi jangan salahkan pelatihnya, bisa jadi pemain yang hancur. Kalau misalkan menurut si para exco ini gagal, kegagalan itu nggak bisa nggak bisa apa namanya, ditanggung sama satu orang. Kegagalan itu harus ditanggung oleh si pelatihnya, pemainnya, para pengurusnya, PSSI-nya, semuanya harus nanggung. Kenapa harus nanggung? Karena kalau pas bagus, pas dapat piala, repot semua berbondong-bondong untuk cari muka, cari populer dengan ngangkat piala segala macam, dan ini akibat kerja keras saya. Semua saling klaim. Begitu jelek timnasnya, langsung cari kambing hitam, menyalahkan satu orang. Sintayong yang jadi korbannya.
Bagi gue nggak mungkin Sintayong jelek. Sintayong ini pelatih di kelas dunia. Dia pernah ngelatih, lu tahu sendiri, udah gila ini orang. Kalau misalkan jelek, gue nggak yakin salah dia. Gue yakin emang pemainnya pada bodoh aja. Bisa jadi kayak gitu. Jadi yang diganti siapa ya? Pengurusnya, pemainnya bubarin, ganti. Kalau gue menilai naturalisasi. Kenapa gue bilang naturalisasi? Gue terlalu lama nunggu timnas ini jago. Bayangin, gue dari umur 17 tahun gue udah nonton. Nungguin timnas jago, sampai gue sekarang 37 tahun. Berapa tahun? 20 tahun lebih mungkin gue nonton timnas, nungguin sampai sekarang. Gue harus nunggu 20 tahun lagi keburu kakek-kakek gue. Jadi gue udah mentok kesabaran gue untuk membuat timnas jadi jago lagi dengan pola-pola lama gitu. Mungkin lu baru nonton 2 tahun, 3 tahun, lu masih sabar. Tapi nanti ketika umur lu tuh 37 kayak gue, ketika usia lu 37 kayak gue, lu DM gue, kabarin gue kalau misalkan lu udah pegel pas seusia gue. Karena gue udah lama banget, 20 tahun gue nungguin timnas jago. Nggak jago-jago, naudzubillah. Kapan? Sekarang waktunya kita berubah. Masukin naturalisasi yang banyak. Mau gimana lagi? Perancis bisa juara dunia naturalisasi semua. Dua Tito. Yang sebelumnya maksud gue. Oke. Apalagi? Udah gue bahas. Terus EXO udah. Yang Liga 2 dihentikan. Ini sedikit aja ya. Liga 2, ntar gue kasih bocoran sedikit siapa calon ketum setelah gue bahas yang ini. Liga 2 dihentikan, jadi ternyata begini. Banyak yang protes, waduh nih PSSI sakit jiwa tiba-tiba ngeberhentikan Liga 2. Ternyata banyak sekarang di media, kalau yang minta Liga 2 berhenti itu sebenarnya awalnya dari klub. Klub menandatangani surat yang meminta kalau dia nggak sanggup lagi untuk menjalankan klub ini dan minta Liga 2 ini dihentikan. Disetujui dan akan dibahas di Kongres. Sebenarnya belum final keputusannya, masih akan dibahas di Kongres. Kalau Kongres menyetujui, ya bubar. Kalau Kongres menolak, masih bisa jalan dia. Tapi lucunya gini, ketika klub sudah setuju untuk dibubarkan atau dihentikan liganya, rame banget media sosial. Bahkan seluruh pemain Persija pun gue ngeliat ngeposting pesepak bola bersatu untuk meneruskan Liga 2 dan Liga 3. Klub pusing 7 keliling. Fansnya ngamuk-ngamuk. Pemainnya ngamuk-ngamuk. Sampai bikin-bikin kertas yang gue posting di Instagram gue tuh. Kami pemain. Saya striker. Butuh main apa segala macam lah. Kita butuh rezeki, butuh apa segala macam. Karena nggak digaji lagi, dibubarin kalau misalkan dibubarin. Kaget mungkin klub dengan kejadian itu. Akhirnya ditanya wartawan, dia bilang ada yang ngomong tanda tangannya dipalsuin. Ada yang ngomong lagi, gue pas tanda tangan nggak baca berkasnya. Ada yang satu lagi ngomong gue dibohongin dan lain-lain. Ini konyol banget. Jadi nggak bisa 100% kita menyalahkan PSSI atau Exco-nya. Karena dari klubnya sendiri juga pengen liganya berhenti. Tapi setelah rame, baru klubnya cuci tangan dan bilang kalau misalkan mungkin ya tanda tangannya dipalsuin. Karena bagi gue nggak mungkin sekelas PSSI, lembaga besar itu memasukkan tanda tangan lu kayak lagi di kelurahan aja. Kayaknya nggak mungkin. Jadi jangan berspekulasi, jangan memastikan ucapan gue. Mungkin benar, mungkin salah. Yang pasti tunggu hasil Kongres, nanti akan terbuka lebar di sana. Semua keputusannya. Oke. Calon ketum sekarang. Siapa calon ketum? Kalau gue mengira-ngira ya, ada dua kubu sekarang, ada Iwan Bule dan ada kubunya yang meninggalkan atau yang ditinggalkan. Yang pasti paling kuat adalah orang yang dekat dengan pemerintah. Orang yang dekat pemerintah, yang pasti yang udah jadi menteri. Itu orang-orang yang dekat lah lingkarannya. Kenapa? Karena sepak bola ini hubungannya harus dekat dengan pemerintah. Komunikasinya harus lancar dengan pemerintah. Kayaknya ya, kalau gue boleh mengira-ngira, sepertinya Erick Thohir yang akan jadi ketua umum. Mungkin iya, mungkin enggak. Karena apa? Karena kalau ngelihat dari polanya, masuk akal ketika dia jadi ketua umum. Dan kepedulian dia terhadap sepak bola jelas. Kepentingannya nggak ada. Orang kaya raya, mau ngapain lagi dia jadi duit di PSSI? Yang nggak ada duit itu sebenarnya. Ada calon Lanyala Mataliti pernah zaman dulu, kacau balau. Masa nyalon lagi? Gue kaget ketika dia nyalon lagi. Apa itu untuk memecah suara? Apa itu untuk strategi? Atau apa, gue nggak ngerti. Nggak bisa gue sampaikan juga. Tapi yang pasti Erick Thohir dibanding Lanyala lebih layak Erick Thohir. Dan gue harus memastikan kalau lu udah disupport sama pemerintah untuk jadi ketua umum PSSI, lu udah punya power yang cukup kuat, jangan dipakai lagi tuh orang-orang yang ada di Exco itu sekarang.
yang di PSSI bubarin, ganti yang baru semuanya. Banyak yang sekarang bikin statement di media, anggota Exco yang bilang kalau saya nggak akan nyalon lagi. Cukup, saya mengabdinya. Ya salah, mengabdinya cukup. Bukan cukup, bukan nggak mau nyalon lagi. Emang lu nggak bakal dipilih. Jadi ya udah, sadar diri sebelum malu dipecat. Lebih baik dia buka statement kalau dia bilang dia nggak akan nyalon lagi. Cukup sekian, mantap Jack. Jadi gue akan upload langsung ini. Entah jam berapapun, gak ada urusan gue upload. Mudah-mudahan lu buka handphone, muncul muka gue, lo pencet aja. Tonton sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe juga. Follow Instagram gue, Persija Insight. Sama gue kalau di Instagram pribadi gue yang Ilan Alkatiri, yang namanya sama YouTube gue sekarang. Itu gue bahas tentang timnas, tentang bola nasional, kadang tentang bola Eropa, tentang gosip-gosip sepak bola nasional. Gue bahas di situ. Jadi lo follow Persija Insight sama lo follow yang Ilan Alkatiri juga sekalian. Sekian dari gue, semoga kita menang lawan Bali. Gue akan ngevlog mungkin nanti di stadion. Kita seru-seruan bareng. Mudah-mudahan ketemu. Nanti lo gue kamerain sekalian. Oke. Persija Insight mengundur. Mundur dulu.